Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan kehidupan dengan produktif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milay Elvita Dieza, NIM 2113201025 dari kelas 2A Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan perilaku. Topik bahasan yang akan dibahas pada materi perubahan perilaku ini yang pertama ada definisi perubahan perilaku, bentuk-bentuk perubahan perilaku, strategi perubahan perilaku, faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku, ada indikator perubahan perilaku, proses perubahan perilaku. Yang pertama, kita masuk kepada definisi perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, entah itu dari peran-peran tata keluarga, teman, lingkungan, atau dari diri mereka sendiri. Proses perubahan tersebut sangat ditentukan kondisi dan kebutuhan orang tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari perubahan perilaku. Yang pertama, ada perubahan alamiah atau natural change, yaitu perubahan perilaku yang terjadi secara alamiah dari dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya, perubahan fisik dari tua ke muda. Yang kedua, ada perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan perilaku yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Contohnya, orang yang mageran ingin menjadi lebih produktif ke depannya, dan dia akan mengubah gaya hidupnya dan dari hobi rebahan menjadi lebih produktif. Selanjutnya, ada kesiapan perubahan atau readiness to change, yaitu perubahan perilaku yang terjadi karena adanya proses internal atau readiness pada diri seseorang. Proses internal pada diri seseorang sangatlah variatif. Materi selanjutnya ada strategi perubahan perilaku. Di bawah ini terdapat strategi-strategi dilakukan dalam perubahan perilaku. Yang pertama itu ada informance, yaitu strategi perubahan yang dilakukan dengan cara paksaan dengan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang diberlakukan. Strategi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat, namun tidak berlangsung lama. Yang kedua, ada education atau strategi perubahan yang dilakukan dengan memberi pelajaran, informasi, atau penyuluhan. Pelaksanaan strategi ini memakan waktu yang cukup lama, namun menghasilkan perubahan perilaku yang tahan lama. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku manusia. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku terjadi dari dalam diri manusia tersebut, di mana bentuk faktor internal tersebut antara lain jenis perilaku, ras, keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, dan terakhir adalah bakat. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor pemicu perubahan perilaku manusia yang terjadi di luar diri manusia, diantaranya pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selanjutnya, indikator perubahan perilaku. Menurut Maulana 2009, indikator yang digunakan dalam mengukur perubahan perilaku yaitu pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan tindakan atau praktik. Cara yang tepat untuk mengukur pengetahuan dan sikap adalah dengan cara wawancara, baik terstruktur maupun wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Sementara untuk memperoleh data tindakan atau perilaku adalah melalui observasi, tapi juga dapat dilakukan dengan cara pendekatan recall melalui wawancara, dengan mengingat kembali perilaku yang telah dilakukan responden beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya ada proses perubahan. Dalam proses perubahan perilaku ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada pre-contemplation atau tahap prakontemplasi. Tahap ini adalah tahap ketika kita merasa bahwa perubahan belumlah diperlukan. Kita masih menikmati kebiasaan lama, kita belum merasa butuh untuk berubah. Selanjutnya ada tahap kontemplasi atau tahap renungan, di mana pada tahap ini kita mulai berpikir nih untuk berubah. Kita mulai menyadari pentingnya untuk berubah.
Selanjutnya ada tahap determination atau keputusan dan kebulatan tekad. Dalam tahap ini, kita mulai mengambil keputusan, menyiapkan fisik dan mental untuk bertindak memulai perubahan. Tahap selanjutnya ada action atau tindakan. Kita mulai bertindak dan mulai melakukan sesuatu yang telah kita persiapkan sebelumnya. Yang terakhir ada tahap maintenance atau pemeliharaan, di mana mempertahankan tindakan, menjaga konsistensi, merutinkan perilaku Anda. Disinilah pentingnya seseorang coach atau minimal seorang kawan yang akan membantu Anda menjaga konsistensi, membantu memonitoring tindakan-tindakan yang telah kita persiapkan. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.